Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rahel Dava dengan NIM 2003030058, kelas B semester 3, Prodi Sosiologi. Saya ingin memberikan penjelasan tentang tugas review pertama mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan NTT dengan judul sedang belajar dari komunikator dalam perubahan sosial. Sejarah komunikasi pembangunan atau yang biasa dikenal dalam bentuk komunikasi untuk pembangunan berkelanjutan, komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial berkelanjutan, komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial, komunikasi dan pendidikan untuk pembangunan dan pengetahuan manajemen untuk pembangunan yang telah didokumentasikan dan diimplementasikan dengan baik dalam bingkai perkembangan dalam 3 paradigma, yakni paradigma modernisasi, paradigma ketergantungan, serta paradigma multisiplitas atau partisipatif. Sebagai keturunan logis dari dorongan Barat untuk mengembangkan dunia setelah penjajahan dan Perang Dunia Kedua. Dengan modernisasi dapat mempercepat pertumbuhan elit kebarat-baratan dan urbanisasi, sebab orang Barat menganggap pembangunan sebagai kewajiban internasional dan awal dari layanan sipil internasional yang luas, serta merupakan awal dari upaya berkelanjutan untuk menemukan cara mempromosikan kesejahteraan manusia di bumi secara keseluruhan. Namun pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua ini sehingga memberikan banyak dampak yang besar, di mana akan munculnya perpecahan dan konflik serta krisis, bahkan kas negara pun merosot sehingga menyebabkan krisis negara di mana-mana serta kemiskinan. Untuk itu perlu adanya perbaikan dan penetapan kembali pembangunan yang baru. Dari sepanjang abad yang ada di berbagai wilayah-wilayah yang berbeda di dunia, baik dunia profesional maupun akademis, telah ditafsirkan dan diterapkan dengan cara yang berbeda oleh organisasi penelitian serta di tingkat pembuatan dan implementasi kebajikan dan perencanaan perspektif yang telah ditawarkan. Berdasarkan pandangan atau asumsi dalam sebuah pembangunan, dalam membangun sebuah pemerintahan yang baik demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya, tentu perlu adanya suatu komunikasi yang baik antara pemerintah serta warga masyarakatnya. Sebagai contoh, suasana saat ini banyak terjadi kasus dan bencana sehingga menyebabkan pengangguran. Ada dari pengangguran tersebut terjadinya juga kemiskinan, sehingga mereka tidak mampu menopang kehidupan mereka sendiri dan perlu adanya kebijakan serta dukungan dari pemerintah. Namun di samping itu juga pemerintah hanya bisa sebagai penyokong. Untuk itu dengan sarana yang telah diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat diharapkan dapat menopang kehidupan mereka dan mereka mampu mengembangkannya dengan baik. Sebab ada batas di mana pemerintah hanya sebagai instrumen atau hanya sebagai memberikan arahan, dan masyarakat sendiri yang meningkatkan hidup mereka dengan sarana dan arahan dari pemerintah. Jika pembangunan dipersepsikan dengan demikian, maka kebijakan yang tepat dapat dibuat oleh pemerintah adalah kebijakan yang memungkinkan warganya untuk belajar secara kreatif dari pengalaman mereka ataupun orang lain. Bagi pemerintah untuk mengembangkan suatu negara untuk lebih berkembang, maka harus terlebih dahulu dari masyarakatnya secara pasif. Mereka bisa menyelesaikan diri mereka dengan baik, serta setiap permasalahan yang mereka alami pun mereka mampu menyelesaikannya dengan baik. Dengan pembangunan yang dilakukan sebagai partisipatif, agar terciptanya komunikasi yang baik antara pemerintah maupun warganya. Dalam suatu pembangunan komunikasi tentunya menginginkan suatu perubahan atau kemajuan. Apalagi dalam dunia globalisasi ini, kemungkinan sangatlah tidak murah karena ketidakpastian dari politik yang ada baik di negara maju ataupun berkembang.
Namun demikian, ada begitu banyak bidang di mana tradisi untuk pembangunan dan perubahan dibutuhkan untuk itu. Apakah mau maju untuk melihat ke depan atau hanya tetap melihat ke belakang? Dalam sebuah perubahan juga tentu dimulai dari suatu pengetahuan baru. Karena itu diperlukan orang-orang yang berpengetahuan dan bergagasan, serta mampu menemukan ide-ide yang baru dalam setiap perubahan sosial. Sebagai contoh dalam bidang komunikasi, tentu kita tahu sebelum perubahan sosial, orang-orang yang ingin berkomunikasi dengan orang yang dari jarak jauh saja sangatlah susah. Tetapi karena perkembangan dan perubahan sosial, terutama komunikasi dalam digital, dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi serta bisa mengakses informasi dengan cepat. Mulai dari bidang studi komunikasi terus berkembang hingga saat ini. Tapi itulah awal dari komunikasi digital internet dan penyebaran konektivitas pribadi dalam sosial bahwa dunia nyata masyarakat saat ini sudah berkembang dari semua masalah yang telah terjadi dan tentunya mengalami banyak perubahan sosial. Maka disinilah komunikasi untuk pembangunan dan perubahan dapat memiliki peran penting dalam membedakan bagaimana keahlian lokal dalam komunikasi dapat diterapkan pada masalah lokal, baik melalui penerapan teknologi yang ada, yang tersedia, atau melalui penggunaan kekuatan fundamental. Komunikasi manusia kita yang telah memberdayakan perubahan sejak ribuan tahun yang lalu, ini adalah sumber kekuatan komunikasi lokal untuk perubahan hari ini. Poin berikutnya, komunikasi berkelanjutan dalam pembangunan berbagai organisasi. Kita hidup sebagai hasil dari revolusi informasi di dunia yang berubah dan bergerak cepat. Segala sesuatu yang kita butuhkan sangatlah mudah kita dapatkan hanya dengan mengandalkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Bahkan orang yang hidup di pedesaan pun sudah dapat mengakses internet dengan baik. Dengan semuanya itu, komunikasi untuk pembangunan telah menuju pada kedewasaan yang sekarang dikenal sebagai bidang profesional dengan banyak nama yang berbeda. Ada banyak praktisi lokal maupun nasional dan internasional. Ada juga universitas dan program akademik yang menyediakan kursus komunikasi untuk pengembangan. Ada juga jaringan dan platform khusus. Komunikasi tidak lagi pembangunan komunikasi dalam paradigma mulai berubah pada tahun 1910-an dan lebih banyak penekanan diberikan pada aspek manusiawi dari proses pembangunan dan partisipatif. Dalam organisasi FAO, istilah komunikasi untuk pembangunan menggantikan komunikasi dukungan pembangunan. Komunikasi mulai diakui sebagai proses sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dan meningkatkan partisipasi mulai dari kebutuhan manusia. Sayangnya mulai tahun 2000 cabang diturunkan selama proses reformasi organisasi. Komunikasi tidak lagi dianggap sebagai komponen strategis yang penting karena modus operasional yang diadopsi pada manajemen berbasis hasil dari kerangka logis tidak kondusif untuk pendekatan partisipatif, sehingga menyebabkan banyak karena krisis keuangan juga dan untuk dana untuk proyek terbatas lebih sedikit sumber daya yang tersedia sehingga pengembangan partisipasi komunikasi kurang berkembang. Komunikasi untuk pembangunan berkelanjutan dan perubahan sosial sekarang membutuhkan pendengaran dan dialog dengan masyarakat, dimulai dari kebutuhan masyarakat serta integrasi dengan pengetahuan dan budaya asli. Pada saat yang sama pun, tantangan baru
telah berkembang yang membutuhkan pendekatan komunikasi baru sebagai agen perubahan masa depan. Perlu ada pengembangan praktik baru untuk mengatasi kompleksitas masalah yang ditimbulkan oleh isu-isu baru ini. Sementara berusaha untuk mengatasi pendekatan komunikasi baru ini, penting untuk tidak melupakan prinsip-prinsip yang masih berlaku. Perlu adanya pemanfaatan praktik dan metode terbaik di masa lalu dalam menggabungkannya dengan pendekatan baru yang diperlukan untuk memenuhi perubahan kebutuhan masyarakat kita. Perubahan yang sering dicirikan dalam istilah teknologi, tetapi pada kenyataannya menimpa semua bidang aktivitas manusia. Dampak internet tidak hanya lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya, tetapi juga dengan cara yang lebih tidak terduga. Dengan perubahan diasimilasi oleh kekuatan politik, sosial, dan ekonomi, apalagi dikelola. Akhirnya perencanaan juga telah berubah secara substansial sebagai tanggapan terhadap kemungkinan yang mungkin ditawarkan oleh teknologi modern dan informasi baru dan alat pengumpulan dan pemrosesan data. Sekarang pembangunan telah memasuki fase baru dan tidak terduga. Peran perencanaan komunikasi di dalamnya harus dipetakan. Sekian penjelasan dari saya tentang buku resume yang pertama. Terima kasih.